Halo semuanya, kita berjumpa lagi di Adiwatu Reborn. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan kemana ya? Yuk kita saksikan bagaimana ceritanya. Let's go! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para campers? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Oke, kali ini Adiwatu Reborn akan melakukan camping ceria ya di libur panjang ini ya, tepatnya long weekend ya. Kita akan camping ceria di kawasan Sukabumi, tepatnya di daerah Cidahu. Nah, kita melewati tol Bocimi kali ini nih, dengan pemandangan Gunung Salak yang cerah sekali. Kondisi jalan pun ya lancar-lancar saja sih. Ini kita berangkat dari rumah pukul 10 ya. Kita keluar tol Bocimi di kawasan Cigombong ya. Jangan lupa ya, bukan Cijeruk ya. Kita melewati tol Cigombong. Oke, kita nikmati dulu ya perjalanannya. Akhirnya kita sampai juga di pintu keluar tol Cigombong. Oke, selanjutnya kita akan disapa oleh Gunung Salak yang cantik sekali ya, cerah sekali. Kemudian jangan lupa sesampainya di jalan ini kita berbelok ke kiri menuju ke arah Cicurug. Nah, kondisinya seperti ini ya kalau di pagi hari. Jangan harap bisa melihat kondisi seperti ini jika di sore hari. Karena apa? Akan terjadi kemacetan yang panjang dan menggemaskan di daerah sini. Karena di daerah sini banyak sekali industri ya, pabrik ya, dimana lalu lalang para pekerja untuk berganti jam kerja di daerah sini menghambat jalannya laju kendaraan yang banyak sekali. Mungkin bisa cari jalur alternatif ya, bisa menggunakan aplikasi Google Map untuk mencari jalan-jalan alternatif. Dan setelah beberapa saat kita akan sampai di kawasan Cicurug ya. Di sini kawasannya ramai lancar ya. Kita akan menjumpai alun-alun di sebelah kanan ini, yaitu alun-alun Cicurug. Tidak lama dari alun-alun Cicurug kita akan berbelok ke kanan ya. Nah, di sini kita berbelok ke kanan akan memasuki jalan yang cukup rusak ya. Karena banyak sekali aspal yang terkelupas dan jalurnya pun menyempit ya. Oke, kita akan terus saja melintasi kawasan pemukiman di jalur ini. Kita ikutin videonya. Setelah kita melihat jalurnya, terdapat beberapa ruas jalur yang rusak dan sempit, sehingga kita pun harus bersabar untuk saling berbagi dengan kendaraan yang lain. Informasi aja, kalau kita melewati jalur ini terlihat cukup sedikit sepi ya, tidak terlalu ramai dibandingkan jalur yang sebelah itu tadi. Nah, di jalur ini pun kita tidak bisa untuk mendahului kendaraan roda 4, apalagi kita menggunakan roda 4 karena ya memang jalurnya sempit. Sehingga ya udah kita ngalir aja mengikuti kendaraan yang lain yang ada di depan kita. Jika kita akan menuju ke Campground Cidahu, kita melewati jalur ini dipandu oleh Google Map.
Jangan harap ketika kita pulang kita akan melewati jalur yang sama ya. Karena untuk jalur pulang itu berbeda lagi ya. Sehingga cukup kita ikutin aja jalur yang dipandu oleh Google Map, karena cukup membingungkan, banyak sekali akses jalur yang alternatif ya untuk menuju ke arah Cigombong. Kita keluarnya masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana, itu sangat membingungkan. Ya udah, kita ikutin aja apa yang dipandu oleh Google Map, dan ternyata memang benar karena ketika kita keluar dari jalur ini kita tidak terlalu panjang bertemu dengan kemacetan yang ada di jalur Bogor Sukabumi. Jalur yang kita lewati ini adalah jalur alternatif ya, bukan jalur Cidahu Cigombong ya. Memang sih ada informasi di jalur yang Cigombong Cidahu itu ada beberapa perbaikan jembatan sehingga di sana ditutup, sehingga kita diarahkan untuk melewati jalur alternatif ini. Dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan jalur utama Cidahu. Nah, ini adalah jalur Cidahunya, memang namanya jalur Cidahu ya. Ini jalur utamanya. Dari sini kita akan menanjak terus dan jalanan pun akan semakin menyempit ya, seperti kita berjalan di jalan-jalan komplek perumahan ya. Untuk berpapasan dengan pengguna kendaraan yang lain mungkin akan sedikit sulit ya. Jadi kita berhati-hati, banyak tikungan yang tidak terlihat ya, kelokan seperti ini. Dan kita pun harus waspada dengan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Kemudian di jalur ini pun banyak sekali tempat wisata ya, campground ya, seperti ada Bravo Camp, kemudian ada Kencana Mandira, kemudian ada Batu Tapak, kemudian ada lain sebagainya lah. Banyak sekali di sini. Karena di sini memang yang dijual yaitu keindahan alamnya seperti air terjun, sungai dan lain sebagainya. Setelah sesampainya kita di pintu gerbang Gunung Halimun Salak National Park, kita langsung memarkirkan kendaraan kita dan kita menuju ke kantor untuk melakukan registrasi. Nah, di situ kita diminta untuk mengisi buku kehadiran, mengisi nama, kemudian alamat, terus kemudian dimintain nomor telepon juga ya sebagai data. Dan untuk informasi saja, tiket masuknya untuk camping itu per malam itu dikenakan per orang Rp35.000. Namun untuk yang ingin camping 2 malam atau 3 hari 2 malam itu langsung dikenakan tiket masuk Rp55.000 untuk per orang ya. Dan untuk kendaraan parkir itu sebesar Rp25.000. Di kawasan Gunung Halimun Salak ini tersedia berbagai tempat wisata ya, seperti ada curug atau air terjun, kemudian yang pastinya tempat campground ya. Tempat campground ini dibagi berbagai macam blok ya, ada blok dam, ada blok damar, ada blok kancil, macam-macam lah, banyak sekali ya. Ke atas itu banyak sekali tempat buat camping ya yang bisa dipilih. Kemudian juga disediakan ada trek sepeda ya, yang suka sepeda downhill, di sini ada trek sepeda downhill ya. Kemudian ada yang pastinya memang trek pendakian ya, ada pintu gerbang trek pendakian Gunung Salak serta trekking untuk menuju ke Kawah Ratu. Untuk fasilitas yang disediakan di campground di sini itu ada toilet, kemudian ada listrik, dan yang pastinya pemandangan ya. Lingkungan tempat campground tersebut. Untuk kebersihannya bagus sekali sih, toiletnya terlihat bersih, terawat dan dibersihkan.
Kemudian juga ada biaya tambahan untuk setiap campground, yaitu kebersihan per orang itu Rp5.000. Selanjutnya untuk fasilitas listrik di sini itu dikenakan biaya lagi ya, tiap campground itu sebesar untuk listrik itu Rp100.000. Kemudian ada juga untuk minjam ya, penyewaan lampu penerangan itu sebesar Rp50.000. Jadi yang ingin camping ke sini ya, kalau tidak mau menyewa listrik, bawalah power station maupun power bank yang banyak ya untuk penerangan maupun mengecas handphone. Oh iya, di sini setiap campsite ya, campground itu ada pengelolanya ya, warung ya. Di situ kita bisa registrasi kembali. Karena pengelola di warung itu tuh yang mengatur semua tempat di campsite tersebut. Untuk uang kebersihan pun diberikan kepada pengelola yang ada di warung setiap campsite tersebut ya. Kemudian untuk informasi saja ya, ketika kita reservasi ya, kita biasanya kalau dari rumah untuk reservasi ke tempat campground yang ada di sini, kita kan diarahkan ke adminnya ya. Namun setelah melakukan beberapa sharing dengan campers yang lain, itu kalau kita reservasi di tempat mana itu nggak bisa. Kita harus reservasinya ke pengelola yang ada di campsite tersebut, yang ada di warung tersebut, karena beliau yang mengatur tempat di camp area tersebut. Percuma kita reservasi di di adminnya yang langsung itu kita mau pesen, oh saya mau di tempat sini. Ketika di sana ternyata nggak bisa karena udah di booking orang ya. Jadi kita harus berpindah ya. Makanya kita harus mempunyai nomor kontak ya, nomor teleponnya pengelola di camp area tersebut, agar kita memang benar-benar kalau kita reservasi tempat di blok mana, kita langsung disediakan dan bisa tahu informasi campsite mana aja, blok mana aja yang tersedia. Enggak lama kok, deket kok. Kita turun pulangnya. Dan ini kita memutuskan untuk camping 1 malam di Camp Dam ya. Namanya Camp Dam Cidahu. Perjalanannya untuk kendaraan kita parkir di tempat tadi, di dekat tempat pintu gerbang registrasi. Kemudian kita berjalan melewati jalur yang tersedia. Ini sepertinya jalur wisata sih, memang tersedia untuk para pengunjung menuju ke sungai ya, di dam, dan juga merupakan jalur untuk menuju trekking ke Curug ya, Curug Undak 2 apa itu, saya lupa namanya. Dari pintu gerbang tadi kita berjalan menurunin tangga ya, kurang lebih sampai ke dam itu kalau berjalan turun ya sekitar 15 menit lah. Pengelola memberikan informasi ya, untuk melewati jalur ini ketika hujan basah itu harap hati-hati karena licin. Nah, untungnya ketika kita melewati jalur ini cerah, terang, kering, sehingga tidak licin. Namun berbahaya juga ya, kita pun harus waspada dan berhati-hati, apalagi kita membawa barang yang tidak sedikit. Kemudian terlihat untuk setiap anak tangga itu ketinggiannya tuh terlihat cukup tinggi ya. Jadi untuk melangkahkan kaki kita pun harus berhati-hati agar tidak salah dalam melangkah ya.
Jangan, yuk, let's go. Lagi cerah sekali Gunung Salak, boy. Tuh lihat, lagi cerah banget. Puncaknya kelihatan. Dari gerbang kita dimanjain dengan turun ke bawah. Besok baru nanjak. Ini ada shelter nih, shelter. Ini shelter buat istirahat ya. Misalkan dari bawah udah capek banget bisa istirahat di sini. Oke. Shelter nih. Banyak sekali mata air di sini ya. Ada warung buka. Tuh. Ternyata ada warung buka lumayan. Bisa nongkrong-nongkrong di situ kali ya. Wah, itu mandi di situ enak banget itu. Cobangan itu. Iya, cobangan itu yang atas juga tuh. Ayo. Insya Allah enggak, ayo lanjut. Ini kuat insya Allah. 20 orang. Ini berapa Bapak? Buat 20 orang. Apa berapa? Ini nyebrang barangnya. Ya nggak tahu. 2 orang ini. Ayo lanjut. Ini saya takut sama.
Oke, di sini banyak sekali. Kita makan dulu. Ini makan biasa kalau camping kita bawa dari rumah biar tidak langsung masak karena capek habis jalan dan diriin tenda. Makan dulu ya. Keren ya, cerah nih. Noise sedikit lah. Oke lah. Suhunya dingin 20-21 karena terang. Langit bintang terlihat bagus dan bulannya pun hampir purnama sih. Nanti purnama itu hari Minggu, purnama Waisak tuh. Ini sendoknya taruh di itu dulu ya, jauh gitu. Bisa nggak? Keren ini, ada lampunya nih. Hmm. Camping di tiket. Lanjut is my life.
Oke, terima kasih untuk semua yang telah menonton video kami. Jangan lupa selalu dukung video ini, like, subscribe, komen, dan share ya. Semoga video-video yang kami tayangkan, kami tampilkan bermanfaat buat Anda semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.